Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Marani dengan NIM 22843223. Di sini saya akan melanjutkan review buku, yaitu buku Personality First oleh Florence Littauer untuk melanjutkan pada bab ke-8. Untuk bab selanjutnya dijelaskan mengenai cara mengatasi dari kelemahan tiap kepribadian. Untuk bab 8 ini dijelaskan mengenai kepribadian sanguinis. Jadi pada bab 8 ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai ciri-ciri orang yang termasuk dalam tipe kepribadian sanguinis yang fokus pada dua masalah utama yang menghambat mereka dalam mencapai perubahan atau peningkatan yang lebih baik dalam hidup mereka. Untuk karakteristik utama dari kepribadian sanguinis ini adalah kecenderungannya untuk selalu menginginkan perubahan dan kesenangan. Mereka ini suka dengan ide-ide yang baru, serta selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang disukai dan diterima oleh banyak orang. Namun, kepribadian sanguinis ini menghadapi dua masalah besar yang menghalangi kemajuan mereka. Yang pertama yaitu kurangnya tindak lanjut. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh orang yang sanguinis adalah ketidakmampuan untuk mengambil tindak lanjut yang konsisten terhadap rencana yang mereka buat. Meskipun mereka seringkali memiliki ide-ide yang bagus, mereka juga melaksanakan ide-ide tersebut secara nyata. Pada bab ini diberikan ilustrasi dengan contoh nyata di mana seseorang yang bersifat sanguinis itu cenderung tidak segera melaksanakan rencana mereka. Bahkan ketika mereka sadar akan kelemahan mereka seringkali mencari alasan atau menunda untuk memulai tindakan yang akhirnya membuat mereka kehilangan semangat dan tidak bisa mencapai perubahan yang diinginkan. Yang kedua yaitu tidak mengakui kelemahan mereka. Orang sanguinis ini cenderung untuk tidak mengakui kelemahan mereka secara serius, karena mereka adalah orang yang memikat dan menyukai kesenangan. Mereka itu seringkali tidak merasa perlu untuk berubah atau memperbaiki kekurangan mereka. Hal ini ditunjukkan dari bagaimana cara mereka merespon kritik atau masukan tentang kelemahan mereka dengan cara menertawakan atau meremehkan hal tersebut. Mereka tidak merasa bahwa kelemahan itu cukup serius untuk memerlukan tindakan nyata mereka. Seperti yang dijelaskan pada bab ini, meskipun pengakuan tentang kelemahan mereka mungkin ada, mereka tidak cukup merasa terdorong untuk melakukan perubahan yang signifikan. Pada buku ini, penulis mengaitkan pengalamannya sendiri dalam mengenali kelemahan yang dimiliki oleh orang-orang yang sanguinis. Penulis menceritakan bagaimana meskipun pada awalnya tidak menyadari kelemahan dalam dirinya, akhirnya ia menyadari bahwa kesadaran diri dan pengakuan terhadap kekurangan merupakan hal penting untuk perubahan yang nyata. Pengalaman ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana seseorang dengan kepribadian sanguinis dapat berkembang dan belajar untuk mengenali kelemahan mereka, serta mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki diri. Pada bab ini memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh seseorang dengan tipe kepribadian sanguinis dalam melakukan perubahan atau perbaikan dalam hidup mereka. Kurangnya tindak lanjut dan ketidakpahaman untuk mengakui kelemahan menjadi hambatan besar bagi mereka, meskipun mereka memiliki potensi untuk menjadi orang yang menyenangkan dan disukai banyak orang. Hanya saja mereka perlu lebih terbuka terhadap kritik, tidak menunda-nunda dan menyadari pentingnya keseriusan dalam menghadapi kekurangan mereka. Pengalaman pribadi penulis memberikan perspektif tambahan yang memperkaya pemahaman tentang bagaimana seseorang sanguinis dapat lebih efektif dalam mengelola diri mereka dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik.